Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Azhar Saputra NIM 2402111 ingin membahas kesimpulan dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah langkah penting untuk melihat apakah kurikulum yang digunakan sudah berjalan efektif atau belum. Caranya dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Evaluasi ini menjadi bahan masukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum. Selanjutnya, saya akan membahas poin-poin evaluasi kurikulum. Pertama adalah hakikat evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses untuk melihat apakah kurikulum yang digunakan di sekolah sudah berjalan dengan baik atau belum. Intinya, evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan apa yang sudah dicapai dengan apa yang sebenarnya harus dicapai. Jadi bukan sekedar melihat hasil di atas kertas, tetapi benar-benar menilai apakah semua komponen dalam pembelajaran sudah sesuai harapan. Dalam evaluasi kurikulum, yang lihat bukanlah hanya satu bagian saja, tetapi keseluruhan proses pembelajaran. Dari bagaimana guru mengajar di kelas, bagaimana siswa bersikap dan belajar, apakah materi yang diberikan sudah sesuai, sampai kondisi lingkungan sekolah yang mendukung atau tidak. Semua itu termasuk bagian penting bagaimana satu komponen saja bisa mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Dengan kata lain, evaluasi kurikulum adalah upaya memastikan bahwa proses belajar berjalan sesuai arah yang sudah direncanakan sebelumnya. Baik, poin yang kedua adalah tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan utama dari evaluasi kurikulum sebenarnya bukan mencari kesalahan atau sekedar menilai bagus tidaknya sebuah program. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki. Evaluasi memberikan gambaran nyata tentang apa saja yang sudah baik dan apa saja yang masih harus dibenahi. Hasil evaluasi ini menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya agar lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan. Evaluasi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, pemerintah sebagai kebijakan, guru sebagai pelaksana, orang tua sebagai pendukung, dan masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan. Semuanya membutuhkan informasi yang akurat dan nyata untuk mengetahui bagaimana kualitas kurikulum berjalan. Selain itu, evaluasi juga membantu menentukan langkah ke depan. Apakah kurikulum sebaiknya tetap digunakan, direvisi, diperluas penerapan, atau bahkan dihentikan jika tidak relevan lagi. Jadi, evaluasi benar-benar menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pendidikan. Baik, poin yang ketiga adalah prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Agar evaluasi kurikulum benar-benar bermanfaat, prosesnya harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Pertama, evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga proses tidak asal menilai tanpa arah. Yang kedua, evaluasi harus objektif, artinya semua penilaian berdasarkan data nyata, bukan pendapat pribadi atau manipulasi tertentu. Selain itu, evaluasi juga harus komprehensif, mencakup semua komponen dari kurikulum dan tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Evaluasi yang baik juga dilakukan secara komparatif, melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Evaluasi juga harus efisien dan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya sehingga semua proses yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat. Yang terakhir, evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya sekali dalam beberapa tahun. Dengan evaluasi yang harus menerus, kurikulum bisa tetap relevan dan mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Baik, poin yang keempat adalah model-model evaluasi kurikulum. Secara umum, model-model evaluasi kurikulum itu adalah berbagai cara atau pendekatan yang digunakan untuk menilai apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik. Setiap model punya fokus dan tujuan yang berbeda. Model pertama adalah CIPP, menilai kurikulum dari 4 sisi, yaitu konteks, input, proses, dan hasil. Model ini membantu melihat kurikulum secara lengkap, mulai dari perencanaan sampai hasil akhirnya. Yang kedua adalah model pengukuran, yang lebih fokus pada angka atau data kuantitatif. Model ini biasanya dipakai untuk melihat nilai atau pencapaian siswa sebagai bukti keberhasilan program. Selanjutnya, model kesesuaian atau model Taylor, menilai apakah hasil belajar siswa sudah sesuai dengan tujuan kurikulum. Kalau tujuannya hasilnya cocok, berarti kurikulumnya berhasil. Model selanjutnya adalah model elimination, lebih melihat keadaan sebenarnya di lapangan. Model ini memakai pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana kurikulum dijalankan dan apa saja hambatannya. Selanjutnya adalah model fokus pada membandingkan standar dengan kenyataan. Kalau ada perbedaan, itulah yang menjadi dasar perbedaan kurikulum. Jadi kesimpulannya adalah, dari kesimpulan model ini, intinya evaluasi kurikulum bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung apa yang dilihat.
misalnya seperti hasilnya, prosesnya, kesesuaiannya, atau masalah yang muncul. Semua modul ini sama-sama bertujuan untuk memperbaiki kurikulum supaya lebih efektif. Baik, sampai di sini saja kesimpulan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.